Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, ayo netizen semuanya, tidak terkecuali saudara muslim muslimah juga yang berada di Malaysia, Singapura, mari kita untuk saudara-saudara muslim atau muslimah yang berada di negeri jiran Malaysia, mari kita kongsian ilmu ini, mudah-mudahan menjadi jariah untuk Cigo dan Pak Cigo semuanya. Dan mudah-mudahan Pak Cik yang menyaksikan tayangan ini juga dapat membawa manfaat sedikit dari apa yang akan kami sharingkan ini. Alhamdulillah, jangkauan apa yang telah kami sharingkan tayangan mencapai ya di luar Indonesia, itu terutama sebagian kecil ya penonton dari Hong Kong, ada dari Singapura, dari Malaysia. Mudah-mudahan juga memberikan manfaat dari apa yang telah disimak dari tayangan kami, dan kami mohon balasan dari Allah SWT. Dan lebih dari itu, kami mohon doa kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan kami. Setiap menyaksikan tayangan kami, maka doakanlah agar kami senantiasa selalu bisa meluruskan niat ikhlas karena Allah SWT, dan mudah-mudahan kita kelak akan dikumpulkan di surganya Allah SWT. Amin Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan di kali ini, siang hari ini, saya kembali berbagi kali ini di kitab Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah ini bukan nama asli ya, itu disandarkan kepada kakeknya. Nama gelar atau nama yang dikenal adalah Abi Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah. Nah, seperti itu. Dari dia digelar Majah karena bersandar dinisbahkan kepada kakeknya, seperti itu. Lebih dikenal dengan Imam Ibnu Majah, maka kitab sunannya pun dikenal dengan kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab Sunan Ibnu Majah ini salah satu kitab di antara kitab-kitab yang pokok primer ya, dari Kutubus Sittah ataupun Kutubus Tis'ah, dari kitab yang 6 pokok primer. Di antaranya ada 3 kitab sunan selain daripada kitab Sunan Ibnu Majah. Ada kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan An-Nasa'i. Ini juga mengambil pada kelompok 6 kitab pokok. Jika Kutubut Tis'ah yang disebutkan 9, maka selain yang 3 tadi, termasuk Ibnu Majah ini sunannya ada 4, ditambah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ditambah lagi Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Muwatta Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi, seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya, setidaknya ada salah satu kitab sunan dari yang saya sebutkan tadi, 5 ya, kitab sunan selain yang jami, ada di rumah teman-teman sekalian agar bisa menjadikan referensi rujukan bacaan yang berbobot, seperti itu. Langsung saja merujuk kepada redaksi hadis di kitab Sunan Ibnu Majah di halaman 457, juga kitabnya sama, di kitab yang ke-37, kitab Zuhud ya, kitab yang jelaskan tentang zuhud ya, di bab pembahasan yang ke-1 atau pertama, nomor hadisnya 4102, yaitu rawi hadisnya terhubung kepada sahabat Nabi mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ya, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya akan satu hal. Faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu. Jadi, wahai Rasulullah, tunjuklah kepadaku amalan yang jika aku kerjakan amalan tersebut, habbani Allahu wa habbaniyan nasu, aku akan dicintai Allah SWT. Jadi tunjukkanlah amalan kepadaku wahai Rasulullah, yang jika amalan itu aku kerjakan, maka aku akan dicintai Allah SWT dan dicintai oleh manusia atau semua manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab dengan bersabda, azhad fid dunya yuhibbakallahu washhad fima fi aidin nasi yuhibbuka. Jadi hendaklah engkau berlaku juhud kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan juhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Nah ini ya, jadi jangan sampai susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Ini terbalik ya pengertiannya. Jadi kalau ada orang yang saudara kita yang diberikan Allah amanah berupa harta, kekayaan, atau kedudukan, kita doakan mudah-mudahan bisa amanah dan bisa maksimal dalam mengelola amanah yang berasal dari Allah tersebut. Harta, kedudukan, dan yang lainnya itu kan semuanya adalah amanah dari Allah SWT. Ini kita berbicara konteks keislaman ya, bagi orang yang beriman. Jadi hendaklah berlaku juhud, ya kan, washhad fi ma fi aidin nasi, adalah kalau kamu juga berlaku juhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Enggak usah ngiri ya. Yuhibbuka, maka mereka manusia juga akan mencintaimu karena sebab itu.
Ini saja teman-teman yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa diberikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan tentunya menjadi jariah bagi kita bersama. Jangan lupa bagi yang baru menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen yang sopan dengan bahasa yang santun, dan share. Mudah-mudahan juga semakin meluas jariah daripada yang menyaksikan tayangan ini. Dan hadis ini diriwayatkan tunggal ya oleh Imam Ibnu Majah sendiri, tidak tercantum dalam kitab-kitab yang saya sebutkan di awal tadi, tetapi hadisnya sahih, derajat hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.